Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Jamhuri Channel. Ya, kita ketemu lagi di Jamhuri Channel. Ya, kita kembali belajar bahasa Inggris bareng Pak Jam. Nah, seperti biasa kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang application letter atau surat lamaran kerja. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan mengklik tombol di bawah. Oke, langsung saja kita belajar apa itu application letter atau surat lamaran kerja. Ya, application letter atau surat lamaran kerja adalah sebuah surat bisnis atau sebuah surat yang berfungsi untuk melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi. Nah, di surat ini adalah sebuah surat bisnis, ya, surat resmi ya, yang biasanya digunakan orang atau pelamar untuk melamar sebuah pekerjaan. Seperti apa isinya surat lamaran kerja ini? Ya, langsung saja. Nah, seperti apa bagian-bagiannya dari surat lamaran kerja? Ya, kita coba lihat. Secara umum, surat lamaran ini memiliki bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan atau pembuatan surat. Dan kedua adalah alamat atau tujuan surat. Yang ketiga adalah salam pembuka atau salutation. Yang keempat adalah isi surat yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Dan kelima yaitu salam penutup. Dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang pembuat surat atau penulis. Nah, coba kita bahas satu persatu. Ya, deadline atau tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, jadi ini diisi nama kota, kemudian tanggal pembuatan surat. Sebagai contoh, ini adalah Bandar Lampung, 26 April 2020. Atau bisa juga Jakarta, February 4, 2020. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan di saat Anda menulis deadline tidak boleh melebihi batas akhir waktu pengiriman surat. Jadi biasanya ketika kita menulis surat lamaran ini berdasarkan sebuah iklan lowongan kerja. Nah, di job vacancy atau iklan lowongan kerja biasanya sudah tertulis itu paling lambat surat dikirim tanggal berapa. Nah, yang terpenting kita ketika menulis surat atau mengirimkan surat jangan sampai melebihi tanggal yang ditentukan oleh sebuah perusahaan atau institusi. Ini sangat penting ya. Karena apa? Karena kalau kita menulis suratnya melebihi tanggal yang ditentukan, tentu saja surat kita nanti akan ditolak atau sia-sia, tidak akan dipertimbangkan oleh perusahaan. Ini yang paling penting. Oke, berikutnya bagian yang kedua dari surat adalah inside address atau alamat tujuan surat. Contoh, General Television and Radio Incorporation, Jalan Jenderal Sudirman nomor 342 Jakarta 14700. Nah, pastikan di saat Anda menulis inside address atau alamat yang dituju dengan lengkap dan akurat. Apa? Karena ini akan membantu surat lamaran yang kalian buat sampai tujuan dan tidak salah alamat, apalagi kalau ini dikirim melalui pos. Atau kalau mungkin kalau sekarang ya ditulis atau dikirim maksud saya melalui email, jadi mungkin ya yang penting alamat emailnya ya. Yang paling hal lain yang penting juga diperhatikan adalah yang pertama nama perusahaan, jangan lupa ya, jangan sampai salah. Ini contohnya General Television and Radio Incorporation. Betul, ini karena apa? Karena perusahaan yang akan kita tuju, kemudian alamat perusahaan itu. Nah, kalau ini dikirim melalui pos ya bisa mungkin disertakan dengan kode pos. Tapi kalau ini elektronik, contoh melalui email ya, yang paling penting adalah alamat email yang. Nah, ini bagian kedua dari surat lamaran kerja. Next, salutation atau greeting atau salam pembuka. Ini bisa contohnya Dear Sir, Dear Mr. Rudolph, Dear Mrs. Siti, for example.
Jadi contoh di atas, dear sir ini dipakai kapan? Apabila biasanya kita tidak mengetahui siapa nama pimpinan atau bagian yang dituju dalam perusahaan yang akan kita lamar, maka bisa dituliskan seperti itu. Tapi apabila kita sudah mengetahui namanya, mungkin tercantum di job vacancy atau lowongan kerja itu, maka bisa menggunakan contoh seperti nomor 2. Kalau namanya Mr. Rudolph, for example, ya dear Mr. Rudolph. Mungkin perempuan bisa dear Mrs. Siti, for example. Nah itu ya, bisa juga begitu. Atau kalau kita tidak tahu namanya tapi tahu pimpinannya yang kita tuju ini perempuan, ya mungkin jangan pakai dear sir, boleh pakai dear madam. Nah ini silahkan nih menyesuaikan, ini penting ya, karena siapa yang akan kita tuju. Oke, ini salutation atau bagian ketiga. Kemudian bagian keempat dari surat lamaran pekerjaan adalah opening paragraph atau paragraf pembuka ya. For example, ini contoh dari paragraf pembuka. I am writing this letter in response to your advertisement regarding job vacancy as general manager published at Jakarta Post January 28, 2016. I am interested in applying for the position. Please find attached files of my CV and other required documents. Nah, ini contoh sebuah paragraf pembuka. Jadi saya menulis surat ini direspon atau menjawab dari iklan Anda tentang lowongan kerja sebagai general manager yang dipublikasikan atau diiklankan di Jakarta Post tanggal sekian. Saya tertarik untuk melamar posisi tersebut. Saya lampirkan CV atau kurikulum vitae dan dokumen-dokumen lain. Oke, penjelasannya yang pertama adalah posisi yang harus ada di paragraf pembuka adalah posisi. Apa itu posisi? Posisi ini adalah jabatan atau posisi atau jabatan yang ada dalam iklan lowongan. Jadi yang kita lamar harus sesuai dengan di lowongan pekerjaannya ya, jangan sampai tidak cocok ya, nanti juga pastinya tidak dipertimbangkan. Nah, contoh di sini sebagai general manager ya, kita melamarnya juga general manager, jangan accountant atau secretary atau lainnya ya, tidak bisa. Dan pastikan kualifikasi kita sesuai dengan lowongan atau jabatan yang dituju. Oke, catatan berikutnya di paragraf pembuka adalah sumber informasi. Apa maksudnya adalah ini tapi tidak wajib, tapi sebaiknya kita menuliskan tentang dari mana kita mendapatkan lowongan pekerjaan itu. Contohnya kalau kita mendapatkan lowongan pekerjaan itu dari koran ya kita tuliskan, for example at Jakarta Post. Kalau kita menerima dari iklan online ya kita tampilkan dari mana, bisa kita tuliskan alamat websitenya dan juga kapan terbitnya itu lebih kita tuliskan karena setiap hari kan berbeda-beda. Nah ini yang kedua, namun ini memang tidak wajib. Berikutnya catatan ketiga dalam paragraf pembuka adalah lampiran. Apa maksudnya? Adalah tentang data diri Anda secara detail, spesifik pada sebuah lampiran dan dokumen yang disertakan dalam syarat lamaran pekerjaan. Nah biasanya ini adalah CV atau kurikulum vitae atau istilah lainnya adalah daftar riwayat hidup. Ini kan menjadi penjelasan seperti apa pendidikan, pengalaman dan seterusnya, termasuk biodata. Dan yang kedua juga bisa dilampirkan identity card atau KTP, kemudian bisa juga sertifikat atau ijazah terakhir biasanya ya, dan 4 foto and manual ya, mungkin data-data lain yang bisa dibutuhkan seperti keterangan pengalaman kerja, kemudian sertifikat keahlian dan seterusnya bisa dilampirkan di situ. Nah ini juga penting karena ini akan menjadi pertimbangan sebuah perusahaan akan menerima atau tidak. Next,
And then nomor 5 adalah body paragraph atau paragraf isi. Nah, ini contoh adalah paragraf isi. I graduated from ESA Unggul majoring in management in 2013 and has experience in working for 3 years. I am capable of operating word processor, Excel, PowerPoint, and a little bit about Photoshop. I am very flexible with anyone besides me. I am responsible for my job, reliable, independent, disciplined, as well as humorous. I have proved that my work during an employee was excellent. Nah, ini contoh paragraf isi ya. Jadi yang pertama penjelasan saya lulusan dari ESA Unggul, jurusannya adalah manajemen tahun 2013, dan saya juga punya pengalaman 2 tahun. Nah, saya punya kemampuan seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Photoshop. Ya. Saya juga mempunyai sifat-sifat lain, ini juga bisa dijelaskan ya, reliable, independent, mandiri, disiplin, dan juga humoris, ya. Kemudian ditambahkan bisa juga keterangan-keterangan lain. Nah, catatannya adalah yang pertama dalam paragraf isi ini, atau bisa juga kita katakan paragraf utama, adalah educational background ya. Maksudnya apa? Ya, kita menuliskan latar belakang pendidikan pelamar. Nah, contoh di atas adalah lulusan dari ESA Unggul. Ya, jurusannya apa? Nah, ini sebaiknya jurusannya itu sesuai. Kalau Anda punya mungkin lebih dari satu pendidikan yang pendidikan tinggi, maksud saya ya, mungkin bisa disebutkan dulu yang lebih utama adalah yang sesuai dengan pekerjaan atau posisi yang akan di. Kemudian yang kedua adalah experience. Nah, ini juga kadang penting ini. Apa itu? Yaitu pengalaman jika bekerja atau pekerjaan sebelumnya. Ya, namun ini tidak wajib, tapi lihat juga lowongan pekerjaannya. Kalau memang mensyaratkan ya sebaiknya ditulis kalau memang punya. Tapi kalau Anda fresh graduate atau baru lulus ya tidak ada atau belum ada pengalaman ya nggak ditulis, tidak apa. Namun kalau sudah banyak pengalaman sebaiknya ini ditulis. Ya, di atas disebutkan has experience in working for 2 years. Nah, sebaiknya dituliskan karena ini bisa menjadi tambahan pertimbangan untuk memanggil Anda dalam posisi tersebut. Number 3, skills. Apa maksudnya pada bagian paragraf isi ini? Ya, Anda bisa menuliskan semua kemampuan atau skill dan karakter yang dimiliki. Hal ini tujuannya adalah untuk memudahkan Anda diterima di perusahaan yang dilamar. Skill dalam contoh di atas tadi ada ya, operating word processor, Excel, PowerPoint, Photoshop. Bisa juga ini ditambah dan karakter kita, karena ini juga dalam bekerja itu dibutuhkan perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang punya karakter-karakter tertentu. Nah, ini tadi sudah disebutkan di situ ya. Ada reliable, independent, disiplin, dan seterusnya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke closing paragraph atau paragraf penutup. Contoh, I hope that you will interview me to negotiate and investigate my skills and expertise as soon as possible. Nah, coba simak bagian ini. Pada paragraf penutup yang harus diperhatikan tidak rumit ya. Yang penting adalah cukup menulis dengan harapan bahwa Anda bisa segera diinterview atau dites cepatnya untuk mengetahui seperti apa kemampuan atau skill yang Anda tuliskan di lamaran. Nah, makanya di situ dituliskan I hope that you will interview me to negotiate and investigate as soon as possible. Nah, ini yang paling penting. Ya, jadi saya berharap Anda bisa menginterview, bisa mencari informasi lebih tentang skill saya segera. Nah, ini sangat penting di situ ya, harapan Anda untuk bisa diinterview segera. Oke, bagian berikutnya adalah salam penutup atau closing greeting. Ya,
ini cukup simpel ya, tinggal thank you very much for your time and consideration. Nah, yang paling penting yaitu mengucapkan terima kasih ya di closing greeting atau salam penutup. Ya, ini sebagai bagian sopanan pastinya. Oke, bagian berikutnya juga adalah complimentary close atau salam penutup. Ya, ini biasanya cukup dengan sincerely yours, itu boleh. Dan diikuti dengan sender signature and name. Nah, di tanda tangan dan nama penulis surat atau pelamar. Oke, saya kira itu bagian-bagian dari application letter. Nanti kalau Anda masih lupa bisa diulangi lagi untuk mendengarkan, atau kalau ada konfirmasi atau pertanyaan boleh ini dituliskan di kolom komentar ya, nanti kita jawab penjelasannya. Ada beberapa contoh lain dari application letter ya. Ini contoh pertama seperti ini yang tadi kita pelajari. Bisa nanti dibaca kembali ini secara lengkapnya ya. Dan juga ini ada contoh yang kedua, contoh lain seperti ini ya. Bandar Lampung, April 7, 2008, IP Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam number 93, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dear Sir, I'm writing this letter in response to your advertisement regarding job vacancy as lecturer published at Radar Lampung Post, March 30, 2008. I am interested in applying for that position. Please find attached files of my CV and other required documents. I graduated at STK PGRI Bandar Lampung in 2008 and has experience in working for 2 years as a teacher in elementary school. I am capable of operating a computer, word processor, Excel, PowerPoint, and a little bit of Photoshop. I am very flexible with anyone besides me. I am responsible for my job, reliable, independent, disciplined, as well as humorous. I have proved that my work as a teacher was excellent. I hope that you will interview me to negotiate and investigate my skills and expertise as soon as possible. Thank you very much for your time and consideration. Sincerely yours, R. Budi Febrianto SPD. Oke, saya kira itu penjelasannya tentang application letter atau surat lamaran kerja. Sekali lagi, kalau ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar, dan untuk latihan bisa dibuka di modul latihan. Oke, saya kira cukup. That's all for today. Jangan lupa subscribe channel ini dan bisa dibagikan ke teman-teman biar teman-teman juga tahu seperti apa materi application letter. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.